Wah, itu saya merasa jadi orang yang beruntung pada waktu itu karena saya sudah diingatkan. Bapaknya bilang, Mas, jangankan lewat 1 hari, lewat maghrib masnya nggak datang ke sini buat minta maaf. Ya. Mas tahu apa yang terjadi? Karena kan saya udah dikasih clue di rumah, ada yang mati, ya kan? Ada yang mati Pak. Ya, Mas. Dan yang mati itu bukan cuma 1 orang. Bisa semua yang ikut acara itu bisa mati satu persatu. Nah, yang saya pelajari, mau dimensi lain dan dimensi kita saling ada keterikatan. Kita itu tidak terpisah, kita itu satu. Cuman kita beda alam. Dimensi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Misteri. Kembali lagi bersama saya Riko di Ngismis, ngobrolin kisah misteri. Buat kalian semua Sobat Misteri, jangan lupa dukung channel kami biar kami makin semangat dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan kita akan buat video yang lebih menarik setiap harinya buat kalian nikmati di rumah. Oke, kali ini narasumber kita nih punya pengalaman mistis nyata di saat dia LDKS di tahun 2008-2009. Bagaimana ceritanya? Langsung aja tanpa basa-basi kita sapa narasumber kita di studio Tanah Gusti. Selamat malam Mas. Selamat malam. Ini saya panggil apa nih? Mas siapa nih? Ragil. Mas Ragil ya. Oke, Mas Ragil, ini lagi sibuk apa nih saat ini? Ya, lagi sibuk berkreatif lah. Dengar-dengar ini orang film ya? Enggak. Oh, bukan ya. Hobi. Cuman Seniman aja. Sempat jadi Astrada ya? Dengar-dengar. Sampai sekarang sih ya kemarin Astradain. Oh, masih Astrada ya. Salah satu filmnya apa bisa disebut kalau boleh sih? Sambil promo ya? Nggak apa-apa, santai aja kali. Nggak apa-apa. Jadi terakhir sih kemarin itu saya Kisah Tanah Jawa. Kisah Tanah Jawa. Sama Mas Awi. Nice. Siapa Pak? Mas Awi. Mas Awi Suryadi. Dia main siapa itu? Yang main, lupa saya namanya itu, nanti bisa dipotong nggak? Sama aja. Nggak masuk. Oke. Oke Mas, katanya punya pengalaman nih cerita waktu SMA ya? Iya. Waktu LDKS nih. Iya. Yang mau gue sampein ceritakan ke Sobat Misteri. Ya. Di Sobat Misteri, mungkin bagi beberapa orang ini nggak serem-serem amat ya. Cuma bagi saya ini cukup mengganggu sih. Mengganggu ya? Sangat mengganggu. Jadi waktu LDKS, tahu kan LDKS? Tahu dong. Lembaga dasar. sorry. Bukan ya. LDKS lah ya. Tahu lah waktu SMA kan masih ada LDKS. Ya, jadi itu kira-kira tahun berapa itu? 2009-2008 lah. Oh, oke. Saya masih baru masuk sana kelas 1-an, baru banget. Pengen masuk OSIS kan harus ikut LDKS. Nah, lanjut. Tuh, jadi dulu waktu LDKS itu kami kan dibawa ke Wonosobo kan. Gitu. Jadi di situ ada Wonosobo itu Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Antara Jawa Tengah dan Timur sih sebenarnya. Oh, perbatasan bukan? Perbatasan. Siap. Oke. Jadi kami dibawa ke sana kan untuk dapat pelatihan kepemimpinan kan. Terus setelah itu awalnya normal Mas, kayak kisah romantis anak SMA biasa. Oke. Di situ ada mantan yang juga ikut LDKS. Di situ ada pacar yang ikut LDKS juga. Gitu. Jadi ya awalnya normal sih, biasa, semuanya normal. Kita datang, kita berdiriin tenda seperti biasa kan, kita tabur garam biar nggak ada yang masuk. Ya normal lah. Itu transportasinya waktu ke sana naik truk. Biasanya LDKS itu truk kayak TNI. Iya, truk TNI benar. Berapa truk kira-kira? Ada 5 truk lah.
kemungkinan 5 atau 6 truk lah. Cukup banyak sih, siswa yang hadir cukup banyak waktu itu. Nah, setelah itu ketika kita sampai di sana, ya kan, mulai tuh kegiatannya mulai dengan riang, dengan have fun lah semuanya, have fun. Hari pertama masih oke. Hari pertama masih oke banget, masih seru gitu, seru. Saya masih bisa pacaran. Gitu. Maaf ya istri. Iya, masa lalu. Ya kan, saya masih bisa pacaran dan lain-lain. Udah hari pertama tuh lewati dengan santai, sangat menyenangkan. Normal sekali. Dimulailah hari kedua, Mas. Sebelum jurit malam. Ternyata mantan saya tuh buang softtek. Di sungai. Kami nggak tahu itu diperbolehkan atau enggak kan. Ya mungkin buat dia juga nggak akan ada impactnya apa-apa karena kami nggak tahu kan. Karena juga sungai ya. Ya sungai, biasalah sungai kan. Terus sebenarnya nggak boleh juga sih buang sembarangan juga ya, karena kira ntar sungainya tersumbat atau gimana ya. Ya kan? benar. Oke lanjut. Terkontaminasi ya, benar-benar. Nah, tapi setelah kejadian itu sebenarnya untuk beberapa saat nggak ada yang masih biasa lah, masih normal lah. Sampai titik dimana kita itu jurit malam. Jadi jurit malam itu kami dibagi setiap kelompok kan dari beberapa siswa, kami dibagi setiap kelompok. Setelah itu dari kelompok A, B, C, D, E, F ini satu persatu mereka itu ke pos A, ke pos 2, ke pos 1, ke pos 2, ke pos 3 gitu kan untuk jadi kayak senior itu emang bikin kayak kita harus nari-nari lah, kita harus joget-joget lah, terus kita harus tahu kayak bahasa-bahasa isyarat gitu kan. Akhirnya biar bisa lanjut ke pos-pos berikutnya. Jadi setiap posnya itu ada ada tugasnya. Ada tugasnya masing-masing. Kalau nggak bisa, kita dihukum. Wah itu masih seru tuh Mas, seru banget. Masih SMA kan, seru banget lah. Sampai di titik saya berada di sekitar pos 5. Kalau nggak salah ingat sih pos 5 ya. Pos 5. Di pos 5 itu saya pikir itu teman saya lagi tidur. Jadi saya juga kenal anak-anak kelas 3 kan. Oke. Itu adik kelas kesayangan lah. Ya kan, anak kelas 3, badannya gede gitu kan. Terus dia kayak dibalut kain putih, dia tidurlah di situ. Nah, itu pos 5. Di situ tuh pos 5. Jalanlah kami ke situ. Karena saya kenal, jadi mungkin nggak sopan juga sama dia ya. Saya bangunin lah pakai kaki karena saya juga takut, ya kan? Ya maklum lah, gelap, putih-putih gede tidur, bangunin pakai kaki, mas gitu kan, mas daripada tidur. Niatnya iseng ya? Niatnya iseng, daripada tidur, mending mabuk aja dingin lah gitu, mending minum dingin gitu. Gak jawab tuh. Saya buka nih, nge-freeze mas badan saya. Bener-bener nge-freeze. Pakai selimut berarti ya? Dia kayak dia cuman diselimuti kain putih aja gitu, dari atas sampai bawah gitu. Saya buka, saya nge-freeze. Yang saya lihat ternyata bukan kakak kelas saya mas. Ternyata yang saya lihat itu badannya penuh dengan bulu, mukanya hitam, penuh dengan luka, matanya tuh putih terus bertaring. Itu semuanya lihat? Semuanya lihat. Satu tim tuh lihat semua? Dan semuanya nge-freeze. Sampai akhirnya ada teriakan dari bawah tuh. Semua kumpul. Baru teriak, setan! Kita lari ke pos 6. Ternyata udah gak ada orang mas. Ke pos 7. Jadi sadarnya baru ada yang teriak itu ya? Iya. Baru ada yang ngingetin kan di pos bawah gitu. Semuanya kumpul gitu. Kami kira semua udah selesai gitu. Dan kami kira juga masih ada orang-orang di pos-pos berikutnya. Gitu. Karena kan jaraknya nggak terlalu jauh. Yang posnya itu ada berapa? Ada berapa pos? Ada totalnya? 8-9an lah. Masih banyak kan? Masih banyak gitu. Nah cuman jarak antara kelompok itu memang nggak jauh gitu. Okay. Memang nggak jauh. Jadi kayak kita masih bisa ngelihat mereka di tikungan gitu. Tapi di waktu itu ternyata semua pos sudah kosong mas. Udah nggak ada orang. Ternyata udah pada kelar ya? Udah nggak ada orang.
Dan ternyata bukan cuma kami yang lihat. Sebelumnya, tim sebelum kami itu udah ada yang lihat, cuman dia nggak tidur, dia berdiri. Jadi kakak kelas kami yang jadi pocong, itu di belakangnya ada pocong beneran. Terus mereka udah kabur. Nah kami yang nggak tahu, kami tim terakhir kan. Nah di pos-pos berikutnya itu kosong mas. Ya kan, di pos-pos berikutnya itu kosong tuh. Wah udah, dari situ sampai pos ke-9 ternyata masih kosong. Nah, berarti kan kita sendirian nih. Yang beberapa orang itu kan sendirian kan di sana. Mau nggak mau kita harus cari jalan pulang. Nah cari jalan pulang lah. Sempat kesasar. Sempat ketemu pocong lagi. Sempat nongol lagi mas. Lari kami sampai lari kocar kacir lah kami. Lari sampai ke bawah. Udah ternyata semua udah kumpul. Karena ada kejadian itu, jurit malam itu nggak dilanjutkan. Jadi itu jurit malamnya posisinya kayak di hutan gitu. Iya, dia kayak di hutan gitu. Jadi kayak itu tuh perbatasan antara pemukiman di bukit gitu sama pegunungan gitu loh Mas. Jadi ada memang kita menanjak jalanannya gitu. Memang kita lebih masuk ke dalam gitu jurit malamnya. Gitu kan. Nah, di dalam situ akhirnya di tengah-tengah itu tadi, di tengah-tengah tenda-tenda yang sudah berdiri itu, yang semuanya udah kumpul itu, jurit malam diselesaikan. Gitu. Dianggap selesai. Terus semuanya disuruh istirahat. Ya kan? Istirahatlah kami. Setelah istirahat, kami berusaha buat berpikir positif, ya kan? Sudah istirahat, besoknya bangun mas. Besoknya bangun, ya kembali normal lah. Kembali normal. Kegiatannya semuanya masih normal. Kita masih tawa-tawa, masih apa, saya bawa rokok, ketahuan rokok, saya suruh usaha, masih gitu-gitulah. Masih gitu-gitu, masih menyenangkan gitu. Sampai di titik api unggun. Itu hari ketiga, hari terakhir. Hari terakhir. Api unggun kan biasanya diiringi dengan nyanyi-nyanyi lagu sedih, mengingat orang tua, kayak gitu-gitu kan. Jadi semuanya kayak menghidupkan cipta gitu, semuanya merem, semuanya menutup mata. Terus merasakan kesalahan-kesalahan dan lain-lain gitu, melepaskan semua kesalahan dan dosa lah gitu, nangis kayak gitu-gitu kan. Pernah ngalami kayak gitu saya. Oke. Nangis gitu kan. Nah udah pas nangis lagi dalam-dalamnya nih hati ini meresapi dosa-dosa yang selama ini kami lakukan kan, yang saya jalani kan ke orang tua dan teman-teman. Teriak mas satu orang di situ, wah teriak gitu sambil wah berubahlah. Secara orang masih orang sih mas, secara bentuk masih orang gitu, cuman cara dia teriak, cara dia matanya, auranya tuh berubah. Wah serem mas. Kesurupan dia berarti ya? Bisa jadi, merinding aku. Jadi emang kesurupan ya? Ya itu kesurupan lah. Jadi kesurupan, dan gak cuma satu mas. Oh gak cuma satu? Gak cuma satu, jadi satu muncul, satu kesurupan lagi. Jadi total hampir ada 5 orang lah. Jadi kayak nyamber gitu ya, nyamber gitu. lainnya juga. Nyamber ke yang lainnya juga gitu. Nah ketika kesurupan, mereka sampai pegang api lah, main api kayak gitu-gitu mas. Sempet main api? Iya gitu, mereka kayak mendekat ke yang panas gitu. Nah dan saya juga nggak tahu kenapa, apakah badan saya panas, saya yang dikejar mas. Sebentar, jadi mereka nih 5 orang yang kesurupan tuh ngejar sampean gitu, lihat. Iya, jadi mereka kesurupan nih, ya kan? Mereka kesurupan. Yang lainnya dipinggirkan dong. Saya juga termasuk. Nah, mereka yang kesurupan itu kan ditangani oleh beberapa orang. Mereka nggak kuat, lebih mental lah apa? Masa cewek kecil bisa bikin orang mental? Orang mental nggak mungkin kalau nggak kesurupan kan? Mental lah cowok itu apa sudah, sampai akhirnya orang 5 itu, ya siswa-siswi 5 orang itu mendekat ke kami. Saya pikir memang mereka mau mendekat ke kami aja gitu. Nah, akhirnya kan ketika mereka mendekat, ya namanya kita anak-anak SMA kan dulu kan, dan belum cukup punya pengalaman dalam hal-hal kayak gitu, panik dong, panik ya? Panik lah. Panik lah. Udah. Nah, nyebar satu-satu tuh. Wow, ada yang lari ke sana, ke sini, dan dikejar saya. Jadi 5 orang tetap ngejar. Apakah saya panas? Bisa jadi. Saya hot. Saya dikejar lah. Saya panik, saya dikejar. Nah, yang saya ingat
ketika sebelum acara itu dimulai, itu kan ada kayak orang yang dituakan di wilayah itu kan mendoakan gitu-gitu kan. Kuncen mungkin. Kuncen gitulah ya kan. Dia berdoa bersama, memimpin berdoa dan lain-lain gitu Membuka kan. acara biasanya. Membuka acara bener. Nah, yang saya ingat cuman orang itu. Karena yang saya lihat selama mereka berlima itu kesurupan, nggak ada yang bisa nanganin. Saya harus berlindung ke siapa? Ya kan, saya harus berlindung ke siapa? Kalau nggak kesurupan berantem nggak apa-apa deh. Kesurupan gimana? Kan bingung dia kesurupan ngapain. Tiba-tiba digigit aja gimana? Ya kan? Oke. Larilah saya tuh. Lari tuh mas. Lari ke rumahnya si Bapak Kuncen tadi. Bapak Kuncen itu gedor-gedor mas. Itu malam itu saya gedor-gedor. Tolong. Udah, saya disembunyiin lah di dalam rumah. Nah mereka berlima, saya nggak tahu prosesnya kayak gimana karena saya di dalam rumah kan. Saya di dalam rumah, wah udah deg-degan lah, maksudnya dikasih teh hangat sama ibunya, kayak gitu-gitu lah, bukan dilayani sih, di servis lah, gitu kan, ditenangkan, bener. Tuh, saya nggak tahu prosesnya gimana, 5 orang itu sembuh. Oke. Cepet banget. Orang saya masuk sekitar 10 menitan lah. Itu katanya sih udah balik normal. Tapi saya masih di dalam. Udah, setelah itu kan malam, ya kan? Udah, saya keluar lah. Saya nggak mungkin dong tinggal di situ, ya kan? Saya nggak mungkin tidur di situ kan? Keluarlah saya, keluar ke tenda, semua udah packing. Niatnya malam itu mau pulang. Tapi nggak tahu kenapa. Truk-truk itu kayak nggak mau jalan. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita udah packing semua. Udah packing. Itu hari terakhir ketiga itu. Ketiga. Harusnya hari keempat kan pulangnya. Kita ada apel pagi dulu, baru habis itu kita packing terus pulang. Karena banyak kejadian kayak gitu, kita packing. Tapi tenda memang belum dilepas. Gitu. Nah panitia, ngobrol lah panitia kan sama driver gitu-gitu. Nggak tahu, saya nggak tahu komunikasinya kayak gimana. Yang disampaikan kepada kami ya truk-truk itu intinya nggak bisa jalan aja malam itu. Malam itu nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Okay. Udah, disitulah kami tidur lah di situ. Akhirnya yang awalnya satu tenda itu cuma 2 orang, 4 orang gitu kan. Dan satu tenda jadi 10 orang. Rame-rame aja. Rame-rame. Oke, udah. Udah besok paginya bangun normal nih, udah normal. Oke, santai biasa. Kita packing. Masuk hari keempat. Kita packing, kita apel, ya kan, apel pagi, terus kita pamit dan lain sebagainya, kita berterima kasih dan lain sebagainya, kita pulang mas. Pagi itu kan, setelah itu kan kita bangun pagi, semua kembali normal, ya kan. Ya, yaudah kita packing, kita apel pagi, kita izin, pamit dan lain sebagainya. Udah. Kita pulang, normal tuh, semua normal. Tapi capek memang, terus karena kita ya beberapa kali kita kena teror kan, jadi kayak ya capeknya beda lah. Pulang, sepanjang jalan ya seperti biasa, namanya anak SMA, cari-cari tempat pacaran kan, di truk saya pacaran. Kok belum selesai mas? Ternyata belum selesai. Ternyata setelah meninggalkan tempat itu, semua itu belum selesai. Jadi terornya masih berjalan ini? Masih berjalan. Wah, itu saya cukup shock juga sih. Kenapa saya bisa mengalami hal itu ya. Di jalan tol, semua aman. Cuman truk saya saja yang bannya meletus. Itu waktu meletusnya di mana? Di tol? Di tol. Tepat di belakang rumah saya, mas. Oh, jadi dia mau di nyampe? Tol Karah. Mau nyampe rumah? Kan, maksudnya udah deket? Udah deket. Tapi kan truk ini kan tujuannya ke sekolah. Gitu, balik ke sekolah kan. Cuman memang kebetulan tolnya lewat belakang rumah saya. Perjalanan normal sampai di tol itu tadi. Perjalanan semua normal, semua terkendali kan, semua normal. Ya kita kami capek, kena teror dan lain sebagainya. Sampai situ, ternyata belum selesai. Belum selesai? Belum mas. Terornya masih berlanjut ya? Terornya itu masih berlanjut.
Oke, terus? Yang lainnya bisa lewat dengan tenang. Truk-truk teman saya yang lain. 4 truk yang lain itu ya? 4 truk yang lain. Truk saya bannya meletus dan hampir guling. Ya mungkin Tuhan masih sayang sama saya. Truknya hampir guling, tapi masih bisa dikendaliin. Akhirnya truk itu minggir. 4 truk yang lain berhenti, ya kan? Oke. Situ meletus. Saya pikir, ya itu cuman teknis lah, ya kan? Cuman mungkin pasti ada lah kita di jalan ya, kan musibah kayak gitu kan. Cuman ya saya masih belum bisa, saya nggak berpikiran waktu itu sih, saya nggak berpikiran menghubungkan ke yang sana sih ya. Cuman saya punya feeling bahwa kok ngejar aku terus ya gitu. Ini ada apa gitu? Kenapa trukku gitu? Kenapa harus truk yang aku naikin gitu kan? Pindahlah kami ke truk yang lain. Dibagi berarti ya? Dibagi ke 4 truk kita tadi. 4 truk yang lain. Karena truk yang satu ini dibenerin kan. Jalanlah, lanjut. 500 meter sebelum sampai ke sekolah, truk yang saya naikin lagi mas meletus Pak. Itu meletusnya itu di posisi ban yang sama? Maksudnya itu posisi ban yang depan atau belakang sama atau beda? Ketika truk pertama meletus, bannya itu tepat di bawah saya. Posisi masnya di mana? Di sebelah kanan depan. Oh, depannya supir berarti? Ya, bawahnya supir. Berarti bukan saya persis, bawah saya persis, tapi dekat dengan saya. Oke, yang kedua? Yang kedua, di belakang sebelah kiri tepat saya duduk. Oke. Meletus. Udah mau sampai, iya. Dan akhirnya masnya berpikir di situ, loh kok? Di situ lah, Pak, saya baru feeling ini ada yang nggak beres ini. Saya flashback lah, saya berusaha mencari tahu sebelumnya kan, mengingat-ingat lagi lah sebelumnya. Apa sih yang sudah saya lakuin di sana? Nggak ada loh. Saya senormal anak siswa-siswi biasa yang ya udah LDKS punya kesempatan buat pacaran, ya udah pacaran gitu nggak ngapa-ngapain juga. Cuman aja enggak. Atau mungkin masnya waktu nyenggol-nyenggol pocong tadi itu di bawah sini tersinggung. Iya mungkin dia tersinggung. Ya bisa jadi sih, bisa jadi. Ya. Oke. Ya itu fakta baru yang saya dapatkan malam ini. Bisa jadi dia tersinggung ikutin mas akhirnya. Ya bisa jadi, kan? Meletus lah. Oke. Udah akhirnya kami jalan kaki ke sekolah. Nah, ketika jalan kaki ke sekolah itu kan diakhiri dengan apel kan? Ya. Apel selesai acara, ya kan? Apel selesai acara itu hampir maghrib, ya penutupan, hampir maghrib. Jam 5:30 lah. Nah, ketika kami apel, mantan saya itu mas, di sekolah saya itu ada pohon beringin. Mantan saya itu, yang lainnya baris, dia itu jalan dari barisan, ya, barisan ya, di pohon beringin, dia jalan, gak lihat siapapun, gak lihat apapun, gak peduli apapun, dengan mukanya yang kosong, kami lihat semua itu dia mukanya kosong. Dia jalan tuh ke arah pohon beringin lalu duduk di situ. Tepat di bawah pohon beringin. Pas di bawah pohon beringin. Oke. Pas di bawah pohon beringin itu kan. Udah karena hal itu kami dibubarkan, gak jadi apel. Pulanglah semua. Ketika saya mau pulang, dia teriak-teriak, jerit-jerit, nangis-nangis mas. Kenapa harus saya? Saya berpikir kenapa harus saya? Apa hanya karena dia mantan saya? Ya, apapun logika itu pada waktu itu nggak terjawab lah di pikiran saya. Nggak ada satu logika pun yang bisa ngebuat saya itu kenapa saya gitu loh. Akhirnya panitia, guru dan lain-lain manggillah orang pinter kan, diobatin dia di situ. Wah teriak-teriak mas, jerit-jerit. Sampai akhirnya dia berhasil lolos, lari ke sekeliling sekolah kan. Kami cari dia di sekolah-sekolah itu, nggak ketemu mas. Nggak ketemu dia di mana. Di kelas-kelas kami cari nggak ketemu dia di mana. Sampai bener sekolah itu udah bener-bener gelap. Ya sekolah yang ya cuman lampu lorong aja kayak gitu loh.
penerangan normal. Iya, penerangan normal aja gitu. Kami nyari senter di mana-mana, kami hidupkan semua kelas dan lain, nggak ketemu. Sampai di ruang terakhir gitu. Nah, ruang terakhir itu adalah ruang gamelan. Dulu sekolah Mas ada ruang gamelan nggak? Ada sih. Ada kan? Dulu kan kebanyakan di sekolah di Surabaya kan pasti ada ruang gamelannya gitu-gitu kan, ruang kesenian lah. Ya kan? Di ruang gamelan, Mas. Di ruang gamelan kami lihat tuh. Dia tuh kayak sinden, duduknya tuh kayak sinden. Ya kan? Nyamping gitu Nyamping gitu. Nunduk, terus pandangannya tuh ke depan, ya kan? Di gamelannya kan ditatanya itu kayak melingkar gitu kan. Nah, dia tuh di tengah-tengah situ itu. Ngapain dia? Itu dia ngapain? Wah, kosong aja, gelap banget. Kita masuk ke ruang gamelan tuh hawanya tuh kayak panas, gitulah pokoknya. Kayak tidak menerima tamu gitu loh. Kayak orang marah yang sedang menutup diri gitu. Nah, yang berani masuk itu cuman si orang pintar itu tadi. Kami ngeliat dari luar kan. Nah, udah diobatin lah sama orang pintar itu tadi. Dia keluar, lompat gamelan, sudah dipegangin. Berani gak berani, harus berani dong akhirnya. Ya, mau kayak gimana pun ya dia teman kita kan. Dia teman kita, mau kayak gimana pun ya dia gak boleh celaka, ya kan. Dia gak boleh cedera. Mau kayak gimana pun, sekolah harus bertanggung jawab bahwa dia pulang dengan selamat dan normal. Diobatin lah, diobatin. Udah diobatin Mas, selesai diobatin. Dia sembuh kan, pulanglah kami. Tapi perasaan saya itu masih nggak enak. Masih belum clear gitu ya kayaknya. Masih ada yang ganjel gitu. Masih ada yang masih aneh lah, Mas. Ada yang aneh gitu. Nah, akhirnya hal itu terjawab selama setahun, Mas. Bayangin. Waduh. Karena satu kejadian, dia buang softtek di sungai, ya kan? Saya kena impactnya setahun. Berarti ada selama setahun tuh banyak kejadian-kejadian yang dialami sama Masnya? Banyak, cukup banyak. Cuman terornya bukan ke fisik, ya, tapi sangat mengganggu. Contoh. Beberapa kali saya mimpi. Ini mimpi ya. Beberapa kali saya mimpi pocong muncul di hadapan saya. Saya bangun, saya lari, ada pocong lagi muncul. Saya lari kemana, ada pocong lagi. Sampai akhirnya pocong itu banyak banget. Saya lari keluar rumah, mereka tuh ngejar, gitu loh. Dikejar pocong gitu, Mas. Dikejar pocong, saya lari, teriak, bangun. Seperti itu berulang-ulang kali. Mirip-mirip terus ya intinya. Bukan mirip, sama persis, Mas. Kalau mirip kan pasti ada bedanya tipis kan? Sama persis. Oke. Sama persis. Sama-sama dia muncul ketika saya bangun tidur. Saya lari ke arah mana dia muncul. Saya lari ke arah mana dia muncul. Saya lari keluar rumah itu juga dia muncul. Sama persis. Bukan mirip, sama persis. Dan itu bisa dibilang lebih dari 7-8 kali kayak gitu. Selama setahun. Yang kedua, saya mimpi rumah saya dililit sama ular yang gede banget. Pernah nonton Anaconda kan? Anaconda gede banget kan? Itu lebih gede dari itu, Mas. Dan itu juga berulang kali nih. Berulang kali dan sama persis. Sama persis. Di luar rumah saya dulu. Seperti itu terus. Nah, semakin lama, saya kan bukan orang yang sensitif ya. Kalau gini, yang saya ketahui ketika orang itu sering lihat makhluk dari dunia lain, dimensi lain atau mistis atau apapun itu bahasanya lah, ya kan? Itu orang-orang yang sensitif, orang-orang yang sangat peka, atau orang-orang yang punya kelebihan.
Saya enggak. Apa kelebihan saya? Speech enggak? Oke. Enggak. Ya, itu intermezzo aja, intermezzo. Cuman memang saya nggak punya kelebihan di situ, nggak punya sama sekali. Tapi karena kejadian itu, saya semakin sensitif. Setelah 2 mimpi itu, ya kan, yang terjadi berulang-ulang kali, saya sangat sering, di mana kalau ketika sekolah, sholat Jumat, ya kan, semua kan di masjid tuh. Nah, masjid saya itu melewati kelas gamelan itu tadi, kelas seni itu tadi, gitu. Nah, ketika setiap hari Jumat saya melewati kelas itu, selalu dia main musik, dan yang lain nggak dengar. Dan memang cuma Yang itu cuma saya. Iya. Yang itu cuma saya. padahal itu siang ya, nggak ada orang ya. Siap, nggak ada orang. Saya sampai sempat saking dongkolnya, saking gedeknya. Penasaran ya. Bukan penasaran sih, lebih ke emosi saya, Mas. Maksudnya, kenapa diganggu terus sih? Saya tantang. Tak tendang ya, gitu. Wah, cancok. Salah apa aku? Saking emosi. Saking emosinya gitu. Saking emosinya. Cancok salah apa aku? Ternyata nggak ada orang. Dari situ tuh kayak, wah, sering banget, Mas. Jadi kayak, saya sering ngerasa ada yang lewat di belakang saya gitu. Semakin sensitif lah setiap harinya itu. Sampai suatu ketika saya udah bener-bener yang muak, udah yang apa sih ini? Kenapa? Saya dosa apa gitu? Saya dosa apa gitu? Nah, entah kenapa ya. Setelah sekian lama itu ada seseorang kenalan bapak saya dan saya kenalan orang tua saya lah, boleh dibilang gurunya bapak ibu saya lah, ya kan, datang ke rumah tanpa diundang. Biasanya datang kalau ada pengajian kayak gitu kan, Ada undangan apa kayak gitu. Terus misalkan bapak saya mau belajar ngaji misalkan atau kayak gimana gitu, dia datang ke rumah. Saya lagi tidur di depan TV, saya di depan TV tuh lagi tidur. Hari Minggu lah, ya soalnya saya nggak sekolah waktu itu. Ya hari Minggu saya tidur di depan TV, dia tiba-tiba duduk di sebelah saya setelah minta izin bapak ibu. Tapi kan setelah minta izin bapak ibu, soalnya di situ ada bapak ibu saya dan ada kakak saya. Dia duduk di sebelah saya, dia cuman pakai air, terus ya dia, yang saya tahu, yang saya dengar, saya tidur tapi saya dengar ada orang baca Al-Fatihah, Anas gitu-gitulah. Gitu. Tapi suara-suara yang saya tahu juga gitu, dan itu suara-suara sederhana gitu. Dan kalau yang saya juga kurang cukup paham juga kan. Udah diusap lah ke muka saya itu. Diusap ke muka saya. Dia cuma bilang gini, Mas. Saya sambil dipegang gini. Mas Raji, harus ada yang diselesaikan. Karena kalau tidak ada, kan, Mas Raji, harus ada yang diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, akan ada yang mati. Saya bukan Tuhan, saya tidak menggurui Tuhan, tapi saya cukup peduli sama keluarga saya. Kok keluarga saya? Ada apa ini? Kok keluarga saya? Salahnya apa? Dari situ, Mas, ya dari situ saya nggak basa-basi, saya nggak pamit, nggak apa ya, pakai jaket, pakai apa, saya naik motor, Mas, langsung. Kemana Pak? Ke Wonosobo. Saya juga nggak tahu kenapa saya ke tempat itu. Oh, ke tempat ini waktu LDKS. Iya. Saya juga nggak tahu kenapa kenapa tujuan saya ke sana gitu. Jadi tanpa sadar ya Mas, aku pengen ke sana kok itu. Iya. Tanpa sadar tuh pokoknya udah ke sana jalan naik motor kan Dari rumah dari Surabaya. Ya kalau dulu kan SMA naik motor kita ke Pacet aja naik motor. Maksudnya kemana-mana kita dulu naik motor kan sama teman-teman. Jadi naik motor sih biasa lah kalau dulu kan. Gak tahu sekarang ya. Wonosobo naik motor. Sampai Wonosobo saya langsung ke tempat orang itu, ke Kuncennya itu.
Oh, Kuncin yang waktu itu di acara LDKS. Karena saya cuma yang saya tahu orang itu lah. Gitu kan. Mungkin ada yang ganjil waktu itu, mungkin mikir itu ya. Gitu. Karena yang saya tahu orang itu di tempat situ gitu. Kalau yang saya tahu orang lain pasti akan mungkin ada kemungkinan saya akan ke orang lain ya. Cuma yang saya tahu di tempat itu adalah yang saya kenal cuma orang itu, saya ke sana lagi. Dan kayaknya masalah ya waktu di tempat itu aja ya. Ya, di tempat itu aja. Nah, saya sampai di sana itu sekitar pukul 4 sore lah. Sekitar pukul 4 sore. Dari sana ngobrol lah saya Mas Tuhan. Pak, tapi gini saya ceritakan semuanya. Selama setahun ini saya nggak tenang, Pak. Oke, secara badan, secara pikiran, atau secara mental, saya masih bisa nahan gitu. Saya masih don't care gitu, karena ya SMA, tiganya ke tempat lain lah. Main kayak apa, kayak mabuk, kayak apa, kayak gitu kan. Ngeband kayak dan lain sebagainya, gitu kan. Cuman, karena ada orang itu yang bilang, sebentar lagi akan ada yang mati, Mas. Gimana coba? Gimana? Iya. Ayo. Pasti kan Mas itu ya. jadi saya gimana? Dosaku apa? Makanya. Apa dosa saya? Dosa saya apa? Nah, kira kepikiran itu ya. Kepikiran mungkin itu. saat itu nih. Cuma soalnya masalahnya yang paling rumit saat itu ya itu aja gitu kan. Iya, yang paling rumit itu aja gitu. Karena yang lain-lain sih, kelewat lah Mas. Pasti mimpi ya mimpi aja kan. Cuman ya setelah itu lah, setelah Mas ada yang mau mati, gimana? Saya datang ke rumah itu, saya cerita, semuanya saya ceritain dari A sampai Z saya ceritain. Udah, bapaknya cuma bilang gini, ya sudah, sebelum maghrib ikut saya. Kemana Pak? Kita ke dalam, kita minta maaf. Mau salah saya apa Pak? Nggak usah, Masnya nggak usah khawatir, Masnya nggak usah mikir, Masnya salah apa atau kayak gimana, ya kan? Masnya salah apa atau kayak gimana, Masnya nggak usah khawatir. Sebenarnya ini ke dalam mana ini? Jadi masuk ke dalam hutan, Mas. Oh, masuk lagi ke dalam hutan? Iya. Tapi saya harus mengumpulkan beberapa barang yang itu harus saya dapatkan sendiri. Oh, ada syaratnya? Ada syarat, kayak sesajen gitu lah. Kayak sesajen gitu. Cuman yang saya ingat sekarang ya, kayak rokok, terus darah kelinci. Darah kelinci? Iya, ada darah kelinci. Terus kopi bubuk, gitu kan. Terus buah-buahan, kayak gitu-gitu lah. Sama yang paling saya ingat itu burung gagak hidup. Burung gagak hidup? Burung gagak hidup. Saya belilah di suatu pasar yang ada di sana. Dan saya balik lagi ke rumah itu, naiklah kami ke atas. Kami naik ke atas. Di atas, kami itu menemukan sebuah pohon besar. Besar banget, Mas. Tinggi banget. Katanya itu udah ratusan tahun. Katanya, ya kan. Bahkan sudah beberapa keturunan lah. Keturunan kepala desa lah, gitu-gitu lah pokoknya. Saya nggak tahu, saya belum cukup paham, saya nggak cukup paham rincinya sejarah pohon itu ya. Oke. Cuman yang diceritakan oleh si bapak itu adalah dulu ada beberapa orang yang pernah motong pohon itu, ya kan? Siang dipotong, mereka naik ke atas, mereka turun lagi ke bawah, pohon itu berdiri. Oh, jadi pohonnya kembali seperti asal? Kembali utuh. Nah, di situ kan, kami duduk, bapaknya di tempatnya Mas Diko sini, saya di sini kan. Setiap memberikan barang, itu kami minta maaf. Berikan barang, minta maaf, berikan barang, minta maaf, berikan barang, minta maaf, berikan barang, minta maaf, berikan barang, minta maaf. Nah, saya ngasih burung gagak, Mas. Yang awalnya hutan kan dingin ya, malam ya. Angin kenceng lah kalau angin kenceng kan. Angin kenceng. Pas kasih burung gagak, tiba-tiba tuh kayak dikurung, Mas. Gelap. Kayak nggak ada angin, nggak ada udara. Kayak di ruangan kedap gitu? Kayak di ruangan kedap. Jadi suara-suara pun dia nggak ada suara ya? Nggak ada suara sama sekali. Gitu. Biasanya kan ada suara jangkrik, suara cangcoret. Garing pung. Iya, yang suara gitu-gitu lah. Ya bisa. Ya, oke. Ini nggak ada suara sama sekali. Sama sekali nggak ada suara. Suara angin aja nggak ada, Mas. Suara angin itu nggak ada.
minta maaf lah kan kami. Minta maaf dari dalam hati saya, minta maaf. Saya nggak tahu saya salah apa. Intinya saya minta maaf. Saya pingin semuanya berhenti di sini. Saya pingin ini tuh selesai. Saya pingin normal lagi gitu. Ya kan? Sudah sebelum kami balik badan, Mas. Itu dari benar-benar dari belakang kami itu ada yang neriakin. Wuih! Gitu. Itu bapaknya sama saya langsung noleh. Pak, dengar Pak? Iya dengar Mas. Mas dengar Pak. Wah udah Mas, kita udah disuruh pulang nih. Pulang. Pulang kita. Ketika kami pulang, suara kenceng banget. Kenceng banget di sebelah telinga Mas. Cowok di sebelah telinga. Pulanglah kami kan, jalan tuh, lewat sawah dan lain sebagainya. Itu ada yang lemparin batu Mas dari kanan kiri. Tapi nggak pernah kena badan. Depan belakang itu dilemparin batu. Wuduk. Oh, jadi dari kiri dan kanan itu ada yang ngelemparin batu di perjalanannya sampean itu ya? Iya, kayak penembusan dosa gitu. Lempar jumroh. Iya. Sampai penembusan dosa ini. Sampai rumahnya bapaknya. Ceritalah bapaknya. Wah, itu saya merasa jadi orang yang beruntung sih pada waktu itu karena saya sudah diingatkan. Bapaknya bilang gini, Mas, jangankan lewat 1 hari, lewat maghrib Masnya gak datang ke sini buat minta maaf. Ya. Mas tahu apa yang terjadi? Karena kan saya udah dikasih clue di rumah, ada yang mati, ya kan? Ada yang mati Pak, iya Mas. Dan yang mati itu bukan cuma 1 orang. Bisa semua yang ikut acara itu bisa mati satu persatu. Serem juga ini. 1 orang yang bermasalah tapi imbasnya ke semuanya nih ya. Saya tanya lah. Kenapa saya Pak? Karena yang berbuat salah adalah mantannya Mas. Yang punya ikatan batin sangat kuat sama Mas. Yang waktu itu sayang banget sama Mas. Sampai dia tahu mantan-mantan segala ya? Karena dia menebar kebencian ternyata. Oh. Kan saya pacaran sama orang lain. Dia karena sesayang itu, akhirnya dia menebar kebencian. Kebencian itulah yang akhirnya ditangkap oleh alam di situ, Mas. Masuk akal sih. Bisa menyebabkan kematian. Ya itu resiko mungkin ya. Gila sih. Iya. Tapi untungnya waktu itu gercep ya, Mas Ragil ya. Dapat kode dari bapak tadi di rumah, langsung berangkat saat itu. Antara gercep atau takdir sih, Mas. Saya juga nggak tahu juga kenapa saya waktu itu langsung ke sana kan. Saya nggak tahu juga kenapa pada hari itu bapak itu datang ke rumah saya. Jadi sama lainnya lagi connect. Nah, yang saya pelajari, dimensi lain dan dimensi kita itu saling ada keterikatan. Bisa jadi. Saling ada keterikatan. Kita itu tidak terpisah. Kita itu satu. Cuman kita beda alam. Dimensi yang berbeda. Dan kita kebanyakan kita nggak menghargai. Itu yang dibilang bapaknya. Kita manusia itu tidak menghargai. Dengan buang sampah di sungai, kayak gitu-gitu. Kencing sembarangan, ya kan? Gila, buang softtek di sungai bisa menyebabkan kematian 20 orang lebih, gimana? Aneh ya? Aneh, tapi kalau terjadi gimana? Tapi nggak menutup kemungkinan untuk terjadi ya. Kita nggak bisa ngeremehin hal yang kayak gitu. Ya tergantung kembali ke masing-masing lah ya. Yang penting kita harus menghargai dimanapun kita berada. Cara bertutur kata, ya kan, perilaku. Ini nggak sembarangan, nggak sembrono. Kayak tadi kan kayak buang apa? Softtek di sungai kah, di kotor kan, bawah pohon kah. Janganlah dilakukan kayak gitu. Kita hargai, buang di tempat sampah, kita bungkus secara rapi, dibuang ke tempatnya. Selama ini cerita itu saya simpan dengan rapi, Mas. Oke. Cuma diisi saya buka. Siap, terima kasih. Cuma di sini. Jadi sampai di situ ceritanya. Atau masih berkelanjutan? Mungkin nanti ada next episode. Siap. Mungkin nanti ada next episode. Nah,
Jadi itu tadi pengalaman misteri nyata dari Mas Ragil di mana dia pernah ngalamin hal mistis waktu LDKS tahun 2008. Ya, 2008 atau 2009. Gimana menurut pendapat kalian Sobat Misteri? Langsung aja kalian tulis di kolom komentar. Komen apapun yang kalian pengen di sana. Dan jangan lupa buat kalian sekali lagi saya ingatkan buat subscribe, like, share, dan komen biar kita makin semangat buat video untuk kalian nikmati di rumah. Oke, kembali lagi bersama saya Riko di Ngismis di lain kesempatan dan akan mengundang narasumber di studio Tanah Gusti.